Halo geng, balik lagi dengan Potama di cerita bulan bintang matahari. Gimana kabarnya? Baik ya? Oke, cerita kali ini nih kita ngebahas tentang sebuah game RPG. Jadi di dalamnya banyak dari para pemain tuh gak bisa balik lagi ke dunia nyata karena gak bisa lockout. Kenapa gak bisa lockout? Nah itu dia. Sebelum lockout, mereka yang memainkan game ini harus mengalahkan bos dungeon dulu. Oke, langsung aja. Ayo kita dengerin aja. Scene diawali dengan diperkenalkan sebuah game bernama Nyamuk Nakal. MC kita kali ini bernama Sin. Nah, jagoan kita nih. Ternyata game ini mengurung semua pemain tetap berada di dalam game sebelum bisa mengalahkan bos dungeon. Dan kematian di game ini sama aja dengan kematian di dunia nyata. Waduh, dengar sedep ya. Ya pernah kebayang aja gitu gimana serunya main PUBG, main Free Fire, atau main Mobile Legends, tapi di real life gitu. Kayaknya seru banget ya. Oke lanjut. Terlihat Sin yang sedang berpamitan dengan para karakter pendukungnya di dalam game itu karena saat itu dia ingin menuju dungeon untuk mengalahkan bos dungeon. Saat sampai di dalam dungeon, Sin langsung menyerang bos dungeon yang terlihat cukup kuat. Sin mencoba menebas sayap dari bos dungeon tersebut. Namun bos dungeon memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Akhirnya dengan penuh perhitungan, Sin menyerang bos dungeon dengan bertubi-tubi. Hingga kemampuan regenerasinya menjadi sedikit melambat. Saat itu Sin menambah kekuatan pada pedangnya dan kembali menebas tubuh bos dungeon dengan kekuatan penuh. Bos dungeon dapat dikalahkan. Sin mendapatkan banyak skill setelah mengalahkannya. Setelah itu terdengar pemberitahuan dari dalam game jika semua pemain bisa melakukan lockout. Sin lalu memeriksa daftar pemain yang ada di game itu. Terlihat banyak pemain yang sudah bisa melakukan lockout hingga terakhir hanya nama Sin yang tertinggal di sana karena Sin belum melakukan lockout. Saat dia mau lockout nih, ternyata pintu dungeon terbuka lagi. Saat dia melihat ke arah pintu itu, dia pingsan, nggak sadarin diri. Nah saat bangun, Sin berada di sebuah savana yang luas. Dia bingung karena keadaannya sangat nyata. Namun dia masih bisa melihat status gamenya. Dia mencoba untuk lockout lagi, ternyata tombol lockoutnya hilang. Sin memutuskan untuk kembali ke rumahnya di kuil bulan. Sin menggunakan burung kertas sihirnya buat nentuin arah tuh, kemana tuh arah dia pulang. Setelah mengikuti burung kertas sihirnya, dia melewati tembok besar yang sebelumnya tuh nggak ada. Setelah sampai di kuil bulan, nah dari kejauhan kelihatan tuh seorang gadis yang lagi digangguin sama beberapa orang. Jadi orang itu nyoba buat narik si gadis ini keluar dari area kuil bulan. Nah saat udah sampai di luar, monster datang. Monster itu mencoba untuk menyerang orang-orang itu. Sin yang melihat itu langsung gercep. 魔術スキルは威力調整が可能。 Setelah itu, gadis itu yang masih kaget berterima kasih tuh. Gadis itu bernama Tiara. Tiara nanya nih sama si Sin, apa dia kenal sama gurunya yang bernama Suni. Tiara nggak tahu kalau Sin sebenarnya adalah pemilik dari kuil bulan itu. Sin juga agak sedikit bingung sih. Nah saat itu, Sin ingat Suni itu adalah salah satu karakter pendukung di game yang menjadi bawahannya Sin. Sin iyain aja tuh kata-kata si Tiara dan kagak bilang nih dia siapa dia sebenarnya. Nah terus Tiara bilang dia bakalan menghubungi Sunny, namun dia meminta bayaran 1000 sen. Terus Sin ngasih nih 1 koin emas logam ke Tiara untuk imbalannya. Nah si Tiara nih kaget setelah ngeliat koin emas yang dikasih sama si Sin. Karena koin emas itu kira-kira bernilai sekitar 1 miliar lah. Nah yang Sin ingat, koin emas itu dulu nilainya nggak segede gitu, nilainya kecil. Dia juga kaget kenapa nilainya bisa berubah jadi tinggi gitu. Nah Tiara nih bingung dengan kemampuan Sin karena dia tuh punya kayak item box, terus koin emas. Nah itu semua tuh di zaman itu cuma dimiliki sama raja-raja atau orang-orang pilihan. Nah terus Sin ngejelasin tuh ke Tiara kalau dia tuh sebenarnya dari ras high human. Namun si Tiara jadi tambah bingung gitu kan, karena di zaman itu ras high human tuh udah punah, udah 500 tahun lalu dia udah punah. Nah akhirnya Sin paham
dengan apa yang terjadi semua ini ya. Mungkin reruntuhan agung itu terjadi saat Shin ngalahin bos dungeon. Karena Tiara juga menjelaskan saat kejadian itu semua High Human menghilang dan juga punah. Nah, dengan penjelasan dari si Tiara, Shin paham dengan keadaan saat itu. Nah, akhirnya Shin ngasih hadiah koin emas buat si Tiara. Shin bilang nih, koin emas itu bakalan berguna untuk elf yang bisa menggunakan sihir. Nah, Tiara kaget lagi karena sebelumnya si Sunny ini udah menjemunyikan jadi diri Tiara sebagai elf dengan kekuatan sihirnya. Karena Tiara sebenarnya tuh kena kayak kutukan gitu. Shin yang denger itu, dia nyoba untuk menghilangkan kutukan yang ada pada si Tiara nih. Shin nyoba salah satu skillnya untuk menganalisa kutukan apa sih yang ada di tubuhnya si Tiara. Dan Shin juga coba buat ngilangin kutukan itu. Nah, setelah itu Tiara terlepas tuh akhirnya dari kutukannya. Namun rambut Tiara ya normalnya tuh bangsa elf tuh punya rambut perak seluruhnya. Namun seneng lah dia pokoknya kutukannya udah hilang ya kan. Kutukan itu tuh bakalan aktif kalau Tiara berada di luar kuil bulan dan manggil monster untuk nyerang. Shin ngajak Tiara buat lihat dunia luar tuh kayak gimana sih, walaupun cuma sebentar ya. Saat itu si Tiara ya seneng lah, gimana gak seneng kan, 100 tahun bro. Nah, lagi-lagi si Tiara terima kasih nih sama si Shin karena dia udah nyembuhin si Tiara, udah ngajak keluar kan. 何も起こらんな。 Habis itu mereka nih balik lagi ke kuil bulan. Tiara nanya nih sama si Shin, si Shin mau ngapain selanjutnya, karena si Sunny kan belum ada kabar buat balik lagi ke kuil bulan. Nah, akhirnya si Shin jawab kan, kayaknya bakalan ke kota dulu nih, dia mau ke kota buat nyari-nyari informasi sama yang lain-lainnya. Si Tiara ngasih surat surat pengantar lah warna biru untuk si Shin bisa gampang masuk ke dalam kota kerajaan. Ya udah, habis itu si Shin langsung aja tuh berangkat ke kota ya kan. Sampai di kota, penjaga kota ngejelasin tuh kalau surat biru itu yang dikasih sama si Tiara tadi itu bisa nganterin Shin langsung ke lokasi-lokasi penting kayak ketemu raja atau ketemu ya orang-orang penting lah di kota gitu kan. Shin lanjutin tuh ke kuil petualang. Dia jadi daftar lagi tuh, daftar jadi petualang baru di sana kan. Setelah selesai daftar, dia nyoba buat pesan makanan di sana. Ada seorang gadis nanya ke Shin nih saat dia mau makan nih, kalau Guild Master tuh pengen ngobrol-ngobrol sama si Shin. Nah, akhirnya datanglah tuh Guild Masternya ya kan. Nah, Guild Master ternyata nanyain tentang keaslian surat pengantar yang tadi tuh yang warna biru kan. Nah, akhirnya mereka ngobrol lagi nih, pindah ngobrol di dalam kan. Nah, Guild Masternya tuh ngejelasin fungsi dari surat pengantar yang warna biru tadi tuh, karena surat itu cuma dimiliki orang-orang pilihan dari Guild Bulan. Nah, habis dapet info dari Guild Master, Shin pergi lagi tuh. Shin pergi ke penginapan, dia istirahat sono selonjoran kan. Nah, besoknya Shin balik lagi tuh ke Guild Petualang buat ngambil kartu guildnya. Shin juga ngambil beberapa misi buat dikerjain sama dia. Nah, pas baru sampai di hutan, Shin menggunakan skill deteksi. Jadi pas dia ngecek skill deteksinya, nah pas itu dia ngeliat tuh ada pergerakan monster. Nah, dia deketin tuh lokasi itu. Shin ngeliat Skullface Jack yang lagi ngamuk-ngamuk ya kan. Skullface Jack itu sambil bawa pedang dengan kekuatan sihir yang cukup mantep gitu. Nah, Shin langsung nyerang tuh. Cara tiba-tiba dia langsung nyerang, tapi Skullface-nya cukup kuat. Nah, Shin gunain skill limit off-nya tuh. Limit off-nya tuh jadi dia menggunain seluruh kekuatannya tuh buat ngalahin tuh ya kan. Tapi karena Shin terlalu kuat nih ya, terlalu overpower, pas mau ngantem si Skullface Jack-nya nih kekencengan, pedang yang dipegangnya mental jauh ya kan. Nah, mentalnya itu sampai ke kamar putri di kerajaan. Nah, terus kita dikasih lihat nih pedang yang jatuh di kamar putri, bikin heboh orang-orang di kerajaan. Putri minta bawahannya buat nyari tahu ini pedang apa nih, sama siapa yang ngelakuin ini, karena pedang itu bagus banget, langka, maksudnya nilainya tinggi gitu. Nah, di sisi lain kita dikasih lihat nih si Shin baru kembali lagi nih dari hutan ke kota ya kan. Dia ngeliat beberapa prajurit nih yang terluka, ada yang bocor, ada yang pincang ya kan. Nah, dia nanya tuh sama salah satu orang semua. Nah, ternyata prajurit itu adalah pasukan yang dikalahin sama Skullface, yang dikalahin sama si Shin tadi. Shin
Shin terus lanjut tuh ke guild petualang buat ngasih hasil misinya. Shin juga ngelaporin kalau dia udah ngalahin Skullface yang ganggu di hutan. Shin ngasih batu sihir yang dikeluarkan Skullface buat diperiksa di guild. Shin juga ngasih tahu Skullface yang dikalahin sama dia itu levelnya sekitar 359, cukup tinggi ya kan. Nah, salah satu penerima tamu itu namanya Selika yang denger itu kaget karena Skullface dengan level segitu tuh biasanya cuma bisa dikalahin sama party yang sekelas rank A, rank tinggi gitu. Sementara kan Shin masih apaan dari ranknya, masih IG. Nah, Shin minta ke Selika nih buat jangan dikasih tahu ya kan siapa jati dirinya, rahasia gitu, rahasia. Nah, habis itu Shin nyempetin diri buat makan sono karena lapar lah, capek kan, habis jauh. Nah, pas itu ada satu petualang nih yang kelihatannya sih kuat gabung di mejanya Shin nih. Nah, semua petualang yang ngeliat itu kaget, kayak ketakutan gimana gitu ngeliat. Namanya Willem. Willem terkenal sebagai petualang yang kuat dan dingin gitu, kayak vampir dingin gitu. Namun Shin yang kagak tahu nih, dia kan kagak tahu siapa si Willem kan, ya dia mah biasa aja. Nah, habis itu ya udah dia lanjut makannya itu bareng-bareng. Nah, habis itu Shin menuju sebuah perpustakaan untuk nyari tahu sejarah 500 tahun terakhir. Karena kan dia taunya kan cuma pingsan doang bentaran, tapi tahu-tahu udah 500 tahun. Nah, di sisi lain kita dikasih lihat nih Guildmaster sama orang-orang kerajaan lagi ngebahas tentang Skullface yang dikalahin sama si Shin. Ada seorang petugas kerajaan nih ngomong nih tentang perintah putri. Dia menjelaskan nih tentang pedang yang nyasar ke kamarnya putri. Itu bikin heboh seisi kerajaan karena pedang itu setara sama harta legendaris. Nah, nilainya tinggi lah. Balik lagi kita sama si Shin nih, kelihatan nih dia lagi makan sate taichan gitu ya di taman. Nah, di sono ada anak kecil namanya Millie yang lagi ngeliatin Shin, kayaknya sih pengen gitu. Nah, akhirnya Shin ngasih tuh, manggilin si Millie, sini neng, bagi dah tuh sate taichannya. Nah, pas itu si Willem dateng nih, ternyata dia mau jemput si Millie karena dari tadi tuh dia muter-muter kan nyariin si Millie nih. Ternyata si Millie nih anak panti asuhan yang Willem tuh sering bantuin orang-orang di sono. Nah, sebelum kembali ke panti asuhan, si Millie nyamperin si Shin. Dia ngebisikin gitu, dia minta tolong pakai dulu 100. Enggak ya, dia minta tolong buat bantu serigala yang ada di kuil di atas bukit. Nah, besoknya dia langsung tuh menuju kuil bulan nih ya kan, buat ngasih pedang milik si Sunni. Dia nitip ke Tiara. Shin juga ngasih amplop sihir buat si Tiara biar Tiara dapat ngubungin si Shin kalau udah ada kabar gitu dari si Sunni. Nah, habis itu Shin pergi lagi tuh menuju hutan kan, dia ke tempat kuil yang di atas bukit tuh. Masuk lagi nih dia, udah sampai jauh gitu, udah mau nyampe. Nah, Shin ngerasa ada benteng sihir nih, tapi dia kagak berhenti, dilanjutin dong tuh perjalanannya kan. Kira sampai tuh dia di kuil tuh kan, masuk dia ke dalam tuh. Nah, pas dibuka pintunya, nah ada rubah kecil nih yang ke dalam tuh ya kan. Nah, digendong gue tuh sama dia ya kan. Nah, pas itu dia ngerasain tuh ada banyak monster yang datang kayaknya nih. Bener aja pas dia lagi buka skill deteksinya nih, bener banyak banget yang datang tuh, mayat hidup segala macem, segala rupa ada tuh. Shin lanjut tuh keluarin senjatanya ya kan. Pas kali tebas itu dar dedor. Habis itu semua mayat hidup kan. Tapi belum kelar. Tadi pas di pintu masuk tuh ada 2 patung rubah tuh kan, 2 biji tuh. Nah, itu rubah tuh jadi monster kuat juga tuh. Nah, di situ mah dikasih tahu levelnya udah sekitar 600-an tuh kan. Terusin ya langsung aja tuh siap-siap tuh kan nyerang ya kan. Nah, terus dia ngaktifin tuh skillnya ya kan. Dia ngikat monster itu pakai jurus bayangan kan. Monster itu dia ngeluarin kabut terus ngelepasin diri dari ikatan jurus bayangannya si Shin tuh. Akhirnya Shin yang tadinya lagi gendong rubah kan, taruh dulu tuh rubah sama dia ya kan, terus baru nyerang monster lu lagi kan. Karena udah nggak repot lagi dia megang rubah kan, udah langsung dibantai tuh monster 2 biji kan. Nah, habis itu karena monster udah kelar kan dihabisin, Shin gendong lagi tuh rubah kecil itu kan. Nah, dicek tuh kan kemampuannya, tuh rubah kemampuannya apa nih, namanya elemental tile.
Nah di sisi lain nih kita dikasih lihat nih Sunny yang dapat pesan dari Tiara yang berisi tentang kedatangan seorang petualang yang bernama Shin, ya kan. Nah di sisi lainnya lagi terlihat Shin yang melakukan kontrak dengan si rubah kecil itu tadi tuh. Nah dikasih nama ada tuh si rubah, namanya Yujuha. Sementara itu Shin datang nih ke guild petualang buat ngelaporin hasil dari misinya. Shin nyari misi lagi yang lain, kira-kira apa nih yang gak repot gitu kan. Nah pas lagi lihat daftar misi yang ada nih, dia milih tuh ada permintaan yang datang dari panti asuhan, tempat dimana si Milly tinggal. Nah habis itu Shin datang tuh ke panti asuhan. Dia ketemu sama Biarawati sama si Milly juga di sana. Biarawati ngejelasin misinya ke Shin nih, misi apa sih yang pengen dia kasih nih ke Shin. Terus ngejelasin tuh permasalahannya. Dia minta Shin buat ngajarin sihir pemurnian sama seorang Biarawati muda. Ya Shin sih mau aja ya kan. Terus lanjut tuh pas di tengah dia lagi ngomong nih sama si Biarawati, muncul si Willem. Nah nanyain ngapain si Shin kemari ke panti asuhan. Nah Willem juga akhirnya ngerti tuh setelah dijelasin sama Biarawati sama si Milly. Shin juga ngejelasin gimana tahapannya buat si Raisa nih yang bakalan diajarin sama dia biar bisa dapetin skill pemurnian. Will mutusin buat bantuin si Shin nih buat ngerjain misi buat ngajarin si Raisa nih sihir pemurnian. Nah habis dari panti, Shin sama si Will nih ke bar. Dia minum, santai lah dia. Ya ngobrol-ngobrol santai lah sambil sebat. Nah habis itu Shin dapat kabar dari si Tiara. Tiara ngabarin kalau si Sunny nih bakalan balik nih dalam waktu dekat ke kuil bulan. Nah besoknya si Shin, Raisa sama si Will pergi ke hutan untuk nyari monster biar si Raisa bisa ngaktifin skill pemurniannya. Nah mereka langsung tuh berburu di hutan ya kan. Nah di sisi lain kita dikasih lihat nih Tuan Putri sama pasukan kerajaan nih yang lagi ngelawan Skullface. Di sana juga terlihat sih Sunny lagi ngebantu Putri buat ngalahin Skullface itu. Sunny sih kelihatan jago juga ngalahin Skullface karena sendirian dia ngalahinnya ya kan. Terus si Sunny juga bantu ngobatin pasukan yang pada luka gitu. Nah habis itu bisa lihat sendiri tuh si Raisa nih ngalamin evolusi kekuatan gitu setelah banyak memurniin nih Skullface yang dikalahin sama si Shin juga si Will. Nah habis itu kelihatan nih ada tanda-tanda sihir yang kuat banget ya kan. Nah habis itu muncul tuh Skullface Jack versi Giant. Nah di situ kelihatan levelnya sekitar 800-an, udah OP banget sih. Si Skullface Jack itu nih mau ngancurin perisai sihir yang udah dibuat sama penyihir-penyihir yang ada di kota. Sekali pukul udah retak kan. Habis itu si Skullface itu melihat tuh ada Shin dan si Will nih. Mulai tuh Skullface manggil monster-monster kecil kayak mayat hidup segala macem dah tuh, segala rupa. Panggil buat nyerang mereka. Si Will ngajak si Shin sama si Raisa buat kabur aja ya kan. Tapi si Shin minta si Will sama si Raisa buat pergi duluan aja. Shin bilang dia bakalan ngeberesin monster ini dulu baru ntar nyusul. Habis itu Shin langsung membuka jalan tuh pakai skillnya kan, jeder ya kan. Baru tuh si Will sama si Raisa pergi. Nah habis itu Shin mulai nih sama si Yujuha ya kan, si rubah. Nah pas lagi mendeteksi keberadaan monster-monster yang ada di sono, Shin ngelihat ada sosok lain nih di radarnya, tapi warna biru bukan warna merah. Berarti kan sekutu gitu, temen. Nah pas dideketin ternyata si Sunny yang udah lama nih kan, versinya si Sunny udah 500 tahun nih dia kagak ngelihat si Shin kan. Langsung itu meluk si Shin, cakep genengan kan, udah sikat nih kan. Tapi Shin masih malu-malu kan. Nah, Shin sama si Sunny nih akhirnya ngelakuin kerjasama buat ngalahin si monster. Mereka ngeluarin sihir yang gede banget tuh, kuat buat memurniin semua monster yang ada di sono. Nah setelah ngeluarin sihir mantra bareng-bareng tuh, Shin ngeluarin katananya juga. Dia juga pakai skill limit up-nya tuh ya kan. Akhirnya ya udah tuh Skullface yang udah level 800 tuh dibantai tuh, dibelah sama Shin. Akhirnya kalah tuh dia. Shin nyimpen batu sihirnya. Tuh Shin ngejelasin sama si Sunny apa yang terjadi nih pas dia habis ngalahin bos dungeon waktu itu yang habis dia pamit. Shin bilang kalau dia cuma mau pindah waktu sebentar, kayak cuma pingsan bentaran doang. Tapi yang Sunny jalanin kan
lebih dari 500 tahun, ya kan? Suni ngejelasin tuh sama si Shin perbedaan kehidupan pas masih di dalam game sama yang sekarang nih. Kalau sekarang si Suni bisa bukan kayak dulu lagi gitu. Suni bukan cuma karakter pendukung. Kalau sekarang bisa punya kesadaran penuh. Shin ngenalin si Yujuha nih, ya kan? Nah di situ si Yujuha terlihat udah bisa ngomong nih. Itu terjadi pas si Shin sama si Suni gabungin kekuatan buat ngemurniin monster-monster tuh sebelumnya. Nah setelah dirasa Shin sama si Suni udah puas nih ngobrolnya, Shin ngajak Suni buat ngejar si Willem sama si Raisa yang disuruh pergi duluan. Akhirnya Shin sama si Suni pun pergi tuh ngejar, ya kan. Nah di sisi lain kita lihat nih si Willem masih lari nih, gendong si Raisa. Nah pas itu Will ngerasain ada kedatangan sosok yang kuat. Awalnya dia mikir kalau itu monster kan, tapi pas datang ternyata itu Shin sama si Suni. Di sisi lain Putri yang sedang meriksa lokasi di mana Shin ngalahin monster semalam. Katana milik Shin tuh ketinggalan di sono, yang habis ngebelah tanah tuh. Salah satu orang jenderal ngejelasin nih kalau katana itu milik Haikyuman yang udah lama punah. Putri yang ngedenger itu ya cukup kaget karena seperti yang kita tahu dah Haikyuman udah lama punah. Nah Putri makin penasaran sama sosok si Haikyuman ini, si Shin. Nah di sisi lain Shin lagi ngejelasin ke si Will, kok si Shin bisa kuat gitu kan. Shin ngejelasin kalau dia sebenarnya dari ras Haikyuman. Dan si Suni nih yang udah overpower kan di kerajaan, ternyata dia juga bawahannya Shin. Nah akhirnya si Will ngerti dah tuh dengar penjelasan si Shin sama si Suni. Akhirnya mereka lanjutin tuh perjalanan pulang. Nah di gerbang kota mereka mau berpisah nih. Shin ngasih amplop sihir ke si Will. Buat apa? Buat kalau si Will ada perlu apa-apa nih butuh bantuan, dia bisa langsung kontak si Shin. Shin sama Suni lanjutin pulang ke kuil bulan. Pas sampai di kuil bulan, si Tiara kaget nih, si Suni datang sama si Shin. Nah pas mau makan, Suni ngejelasin kalau si Shin sebenarnya pemilik kuil bulan ke Tiara. Tiara tambah kaget ya kan. Nah, akhirnya mereka makan bareng dah tuh. Terus makan bareng, minum tuak ya kan segala macem. Suni sih ngejelasin nih kalau karakter yang lain juga masih ada yang hidup. Kelihatan nih si Tiara yang udah cukup aboy ya kan, dia godain si Shin. Nah pas istirahat malam si Shin ngendusin, dia ngerasa kalau ada yang anget-anget nih berat-berat. Nah pas dia nengok nih, gini kan udah ada si Suni di sebelahnya. Mantep kan ya, gas, ngapain lagi. Nah lanjut dah tuh dia tidur ceritanya kan. Nah pas bangun nih Shin kaget lagi, si Suni udah kagak ada. Tapi ada rambut yang lain nih. Pas diangkat ternyata si Yujuha tuh berubah, yang tadi tuh berubah jadi sosok wanita, ya kan? Gadis mungil kecil, tapi kagak pakai apa-apa. Nah, cung itu. Akhirnya Shin ngasih baju buat si Yujuha. Kelihatan tuh mereka yang lagi ngobrol santai sambil sarapan. Yujuha cerita kejadian 500 tahun lalu pas kejadian kejatuhan agung itu adalah bencana besar. Suni juga ngasih tahu ke Shin kalau salah satu karakter pendukungnya, yaitu si Girat, masih hidup. Nah dia juga lagi nungguin Shin kapan dia bisa ketemu lagi sama Shin. Nah akhirnya mereka memutusin buat ke rumahnya si Gira, karena sekarang nih si Girat udah jadi raja binatang buas. Suni juga ngajak Tiara buat pergi bareng-bareng tuh ya kan. Shin juga nyaranin buat kuil bulan dibawa aja dengan bentuk portable. Shin sama Tiara pergi ke kota, sementara si Suni pergi ke kerajaan. Nah pas sampai di kota, si Tiara nih kelihatan kegirangan banget karena udah lama banget kan dia nggak pernah keluar. Shin ngajak Tiara ke guild petualang buat ngedaftar. Nah pas itu Shin juga minta misi perjalanan menuju kota yang pengen dia samperin nih. Nah habis dapat misi, Shin sama Tiara jalan-jalan tuh ke kota. Dia juga nyempetin tuh buat mampir di panti asuhannya Millie. Nah habis itu Shin ngajak Tiara balik lagi ke kuil bulan buat ngambil kuil bulan. Terlihat nih Shin ngubah kuil bulan jadi bentuk portable biar bisa dibawa kemana-mana. Shin sama Tiara pergi lagi menuju lokasi misi. Misi kali ini adalah mengawal seorang pedagang menuju kota lain. Nah di sana mereka kenalan tuh sama pendekar naga sama petualang pak cewek tuh rambutnya merah. Nah di sisi lain kuil bulan yang udah dijadiin portable sama si Shin itu bikin heboh kerajaan tuh. Pada aneh, kuil bulan kemana tuh, udah lama banget tuh kan, bisa hilang gitu aja. Nah dalam perjalanan, Shin dan kawan-kawan dapat gangguan nih dari kelompok bandit. Nah kelihatan bandit tahu nih level para petualang yang ngawal rombongan dagang ini kan. Masa kok bisa tahu ya?
Kalau bukan dikasih tahu mah orang dalam nih pasti mah. Nah sementara itu ini jadi pengalaman pertama nih buat si Tiara yang baru resmi jadi petualang. Namun para bandit nih kagak tahu seberapa kuat Shin sama temen-temennya. Tiara tiba-tiba memanah nih beberapa bandit nih, 2 orang bandit nih dipanah, dia jeder ya kan, jatuh lah tuh tumbang. Kaget tuh para bandit ya kan. Akhirnya nyerang deh tuh satu-satu. Pendekar naga, petualangnya rambut merah tuh yang cewek, nyerang juga tuh, kalah tuh. Shin juga sama, Shin malah lebih cepet lagi, dar kelar ya kan. Nah tiba-tiba nih Tiara ngeliat kalau Shin ada yang beda nih, kayaknya agak serem, agak gelap nih ya kan. Nah terus dia deketin si Shin, peluk deh tuh ya kan, didekep tuh dengan erat ya kan. Itu kelihatan sangat nyaman. Waduh. Udah dulu dah, ntar kita lanjut aja ke part 2 ya. Oke, pokoknya tungguin part 2 nya.